Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi yang kedua ya Bu ya. Ibu sudah istirahat tadi. Alhamdulillah. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kesehatan dan gizi anak usia dini. Ini identitas saya. Ibu sudah mengenal tadi yang pertama juga ya. Jadi di sini saya berdinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Kemudian saya lahir di tanggal 27 Juli 1968, bulan Juli. Berikutnya nanti usia saya 57. Sudah tua ya Bu ya. Insya Allah di bulan ini anak saya yang pertama melahirkan. Jadi sudah saya sebutkan cucu. Dan dilancarkan ya Bu ya. Amin. Nah, pada siang hari ini tujuan pembelajaran kita di sini ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu menjelaskan konsep kesehatan dan gizi pada anak usia dini. Kemudian yang kedua, menjelaskan pentingnya pemeliharaan kesehatan gizi pada anak usia dini. Ketiga, melakukan deteksi dini gangguan atau permasalahan kesehatan pada anak usia dini. Keempat, mempraktikkan penyusunan menu untuk memenuhi kebutuhan gizi yang sehat dan seimbang. Kemudian yang kelima, melakukan berbagai upaya perlindungan keselamatan dan keamanan pada anak usia dini. Yang keempat, yang keenam, melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dan gangguan kesehatan pada anak usia dini. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran, tapi di sini kita bahas yaitu yang pertama dan yang pertama saja Bu ya. Sekarang kita lihat gambar di sini. Di sini ada gambar anak sedang mengukur ya Bu ya. Kemudian di sini ada gambar yang sedang bermain sayur-sayuran dan apa yang masak-masakan. Dari tujuan ini, apa sih keterkaitan guru PAUD Ibu sebagai pendidik di sini? Tentunya di sini pada sekolah lingkungan yang Ibu kerja yaitu lingkungan sekolah ada yaitu yang namanya lingkungan pembelajaran. Di mana lingkungan pembelajaran ini anak menjadi nyaman apabila lingkungan pembelajarannya menyenangkan. Ya Bu ya. Kemudian keterlibatan orang tua dalam masyarakat, kemudian keterlibatan dalam organisasi, misalkan melalui posyandu, kemudian karakteristik cara belajar peserta didik. Nah, kemudian tugas dari Ibu berpasangan dengan peserta didik menuliskan atau mendiskusikan hasil diskusi tentang kesehatan. Ibu mengetahui tentang kesehatan, apa sih itu kesehatan? Kemudian gizi, apa sih itu gizi? Nah, bisa Ibu rundingkan dengan teman sebelahnya. Kemudian nanti ini Bu ya, saya Bu mau menjawab tentang kesehatan, saya Bu mau menjawab tentang gizi. Silakan dinikan dulu di ulun rembuk ya dengan teman sebelahnya. Diskusi, diskusikan dengan teman sebelahnya. Yuk. Sudah Ibu, siapa yang bisa ini mau menjawab? Silakan dari yang belakang. Oh, Bu Ani. Bu Ani. Apa sih kesehatan itu? Apa sih gizi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya berani dari Kota Besar. Kesehatan itu adalah anak ya, tumbuh kembangnya itu dia sehat karena dari asupan gizi orang tuanya. Dari keseharian dia, kebiasaan dia setiap hari itu seperti apa di rumah. Dengan asupan dan gizi yang lengkap 4 sehat 5 sempurna, anak itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih Bu Eli. Siapa yang bisa menambahkan itu gizi?
kasih Bu Sugi. Saya menyampaikan tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan gizi yang seimbang dan cukup dapat membantu dan menjaga kesehatan tubuh. Aktivitas fisik, aktivitas yang teratur dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan mental. Sedangkan lingkungan juga dapat lingkungan yang sehat dan aman dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan mental. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu semangatnya. Jadi tadi mengenai kesehatan dan gizi. Nah sekarang kita perhatikan di gambar ini ya Bu. Nah di sini ada gambar berbagai macam. Ada apa saja Bu? Sayur, susu, terus buah-buahan, protein, ini telur, ya kan? Kacang-kacangan, sawi, tomat. Nah, di sini kita memperkenalkan kepada anak tidak langsung Bu, sedikit-sedikit ini loh anak-anak yang namanya sayur. Pada anak kita sendiri itu dimulai dari apa? Nah, dari 1000 hari pertama di dalam kandungan. Nah, ibu-ibunya ini yang hamil dia harus menyukai sayur. Nanti kalau misalkan tidak suka sayur, otomatis anaknya nanti yang lain tidak suka sayur. Nah, kalau misalkan tidak suka sayur, bagaimana? Ibu mengenalkannya pelan-pelan. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan gizi berbagai zat yang memiliki beragam fungsi untuk kelangsungan hidup manusia, diantaranya berfungsi untuk meningkatkan proses pertumbuhan, menjaga dan memulihkan jaringan tubuh manusia. Sedangkan kesehatan adalah keadaan sehat maupun baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Ini juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi itu mengenai kesehatan dan gizi. Nah, tentunya di sekolahan ibu-ibu atau satuan pendidikan sudah pernah dilaksanakan kegiatan ini, yaitu di sehat. Terutama kita lihat pada gambar yang ini. Sini gambar apa Bu? Cuci tangan. Cuci tangannya bagaimana? Air mengalir. Terus pakai sabun. Bagaimana cara mencuci tangan yang sebenarnya? Nah, langkah-langkahnya apa? Pertama, diberi apa dulu? Sabun. Kemudian gosok-gosok. Kemudian punggung. Kok diam aja Bu Susi? Ada apa ya? Jadi seperti itu. Jadi usahakan di satuan pendidikan ibu itu cuci tangannya di tempat air yang mengalir. Jangan ibu kasih ember yang banyak, kemudian di situ bergantian suka. Kumannya ngumpul di situ, bisa berkelahi ya kan di situ ngumpul. Nah kemudian ada juga gerakan sekolah sehat. Biasanya seminggu sekali itu melaksanakan olahraga bersama. Nah, canangan kemarin Bapak Presiden kita Pak Wibowo itu tiap hari sebelum kegiatan pembelajaran kita diajarin untuk berolahraga. Apa namanya gerakannya? Gerakannya 7 anak hebat. Sudah Ibu ajarkan kan? Alhamdulillah. Selain itu juga Bu untuk mengatur gerak dia. Jadi anak-anak itu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran harus bergerak dulu. Nah, jadi misalnya diantar pakai orang tuanya pakai mobil ya kan. Jangan diantarnya di depan pintu sekolah, agak jauh dikit lah orang tuanya. Jadi dia dari tempat berhentinya kendaraannya itu jalan menuju sekolah. Nah, jadi dia kan bergerak. Setelah itu kemudian masuk ke kelas. Nah, jadi dia ada aktivitas awal. Jadi sebelum pembelajaran kita diharapkan aktivitas anak itu bergerak dulu, jangan langsung. Demikian juga kalau misalkan kita tidur ya Bu ya, bangun tidur. Kita jangan langsung bangun langsung mandi, pelan-pelan duduk dulu atau
kesehatan, masih bangun lagi, masih bisa melihat dunia. Duduk, apakah dilus-lus kakinya? Kemudian itu langsung pelan-pelan mau mandi kah atau mau kegiatan apa, itu insya Allah Bu kalau dilaksanakan seperti itu akan baik. Jangan Ibu ini begitu bangun tidur siang sudah bangun langsung kaget masuk ke kamar mandi, pasti nanti kepalanya pusing. Terus atau siang badannya tidak enak. Lanjut yang ini Bu ya. Nah ini ada juga di sekolah itu dengan fokus 5 sehat. Apa Ibu 5 sehat itu atau yang disebut 5S? Sehat imunisasi, Sehat jiwa, sehat fisik, sehat bergizi, sehat lingkungan. hebat semuanya. Sehat imunisasi berarti sudah diimunisasi ya? Ya. Ibu sudah imunisasi? Sudah dong. Anaknya? Sudah. Di sini ada yang sudah belum menikah? Bu Asmi dulu. Ada. Nah nanti sebelum menikah itu harus apa? Imunisasi dulu ya, biarpun sudah usianya sudah dewasa. Ingat loh. Jadi sebelum menikah itu ada imunisasi. Nah, untuk membantu ya. Kemudian jiwa. Nah, tidak stres ya. Sehat fisik itu tadi imbang antara tinggi badan dengan berat badan. Yang ketiga sehat bergizi. Kemudian sehat lingkungannya menunjang. Jangan makanannya hebat, mahal-mahal, tapi lingkungannya bagus. Itu dapat mempengaruhi. Pada dulu zaman dahulu juga waktu ada bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, itu dulu pendidikannya sudah mencanangkan dan dia mempunyai tujuan dalam pendidikannya itu yaitu membentuk budi didik yang halus pada peserta didik, kemudian meningkatkan kecerdasan otak peserta didik, mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Jadi anak-anak yang bersekolah itu diharapkan apa? Mempunyai kecerdasan otak. Nah, bagaimana cara melatihnya kecerdasan otak? Tentu Ibu sudah paham dan melaksanakan setiap hari ya Bu ya. Kemudian ini untuk dapat mencapai pendidikan yang baik butuh kesehatan. Pendidikan yang baik untuk membawa kepada kehidupan yang sehat dan bahagia. Betul kan Ibu? Kalau misalkan Ibu tidak sehat, bisa nggak Ibu menerima pendidikan di sekolah? Nggak bisa. Mungkin tahun ini kelas 1, tahun depannya kelas 2, tahun depannya lagi kelas 2, tahun depannya lagi kelas 2, tahun depannya lagi naik kelas 3. Alhamdulillah. Mungkin gurunya sampai bilang, kok kamu lagi, gitu kan? Ini terus ini muridnya. Padahal ya memang seperti itu. Sayang sama ibu. Sayang sama ibu. Ada muncul peraturan baru, bahwasanya anak tidak bisa kalau tidak naik, akhirnya dinaikkan. Begitu kelas 6 ada loh Bu kejadian, tapi tidak di sini. Sudah kelas 6 itu tidak bisa membaca. Nah seperti itu. Kalau di TK boleh nggak membaca? Boleh nggak? Boleh, tetapi dengan metode yang sesuai, tidak dipaksakan. Nanti akan kembali ke sini tadi akan memberatkan otak peserta didik. Nah, di sini konsep kesehatan dan gizi. Apa sih yang kita perlukan dalam gizi itu? Konsepnya yaitu bahasanya gizi yang kita konsumsi itu hendaknya menjadi proses belajarnya anak tersebut menjadi baik, pertumbuhan serta perkembangan anak juga menjadi baik. Kemudian kesehatan dan gizi pada masa anak-anak mempengaruhi pada status kesehatan di masa depan. Jadi 1000 hari pertama anak-anak waktu masih dalam kandungan itu diharuskan sudah mendapatkan gizi yang sesuai dengan umum. Jadi jangan asal saja karena itu nanti mempengaruhi kan masa depan mereka. Kemudian status kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi sudah dijelaskannya lingkungan yang sehat otomatis cara berpikirnya juga menjadi sehat. Kemudian nanti pengaruh ke masa depannya kita lihat saja Bu. Ibu mungkin bisa membedakan antara anak yang kurang asupan gizi atau tidak sehat dengan orang yang sehat dapat asupan gizi yang lengkap di masa depannya. Pada saat mencari pekerjaan kita akan melihat
Jadi orang atau seorang yang kurang gizinya atau kesehatannya suka sakit-sakitan, tentunya berbeda mendapatkan pekerjaannya Bu ya. Iya kan? Nah, misalnya mungkin yang sakit-sakitan itu hanya dapat ini misalkan kayak penyapu jalan, kemudian yang sehat, otaknya cerdas akan menjadi pekerja di kantor. Mungkin kita sudah melihat pengalaman seperti itu Bu ya. Tidak usah di lingkungan kita sudah banyak kejadian seperti itu. Nah di sini makanan yang bergizi yang tadi sudah kita inginkan, ini banyak mengandung apa ini Bu? Buah, apel, jeruk, sayur-sayuran. Bu, buah apel itu kan mahal. Nah, bagaimana? Ya nggak usah beli buah apel, buah yang di sini aja di tetangga kita yang punya itu kalau misalkan bukan minta ya, beli kalau misalkan dana kasih, jangan diambil. Kedondong boleh kan? Boleh. Jeruk, kemudian belimbing, pisang, pepaya, kecapi, boleh itu. Iya. Nasi mau? Nanti kalau musim nanti suka nasi kecapi. Tahu nggak kecapi? Buat kecapi tahu? Bukan alat musik. Itu kan itu ada bunyinya kalau kecapian itu. Nah, jadi ini menurut dari HL Bloom di sini mengatakan bahasanya status kesehatan itu dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian perilaku, akses terhadap layanan kesehatan, keturunan atau herediter. Jadi lingkungan ini yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya itu mempengaruhi dari kesehatan. Nah, kemudian gizi juga mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya di sini Ibu diskusi lagi, boleh bertiga, boleh berdua dengan teman dekatnya di sini. Nanti Ibu memberi catatan di sini ya. Nah, di sini yang pertama misalnya pencemaran air, udara dan tanah. Pencemaran air, udara dan tanah ini termasuk aspek apa? Nah, berarti yang dicetak di sini. Kemudian kebiasaan, jangan dijawab dulu. Kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji. Nah, ini termasuk di mana? Ibu di sini ada yang seperti itu? Ada. Itu katanya makanan anak muda, makanan anak gaul. Saya motonya. Kemudian gangguan kulit, kemudian kebiasaan sampai 10 ini Bu ya, nanti diisikan Susi, nggak usah dicatat, nanti saya kasih ini. Nyata kilogramnya mah.
saja. Sekarang kita lihat poin yang pertama. Oh, belum. Pencemaran air, udara, dan tanah. Masuk mana, Bu? Lingkungan. Nyari, Bu. Lingkungan. Yang kedua, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji. Perilaku. Perilaku yang bagaimana, Bu? Yang Yang sehat. Kebiasaan. memasak, Berarti sama ya? Malas masak. Malas masak. Ya. Ada yang di sini malas? Ada. Saya enggak bukan. Biasanya ibu muda itu. Saya rajin Bu. tapi udah kebiasaan. Pemeriksaan kesehatan dasar secara berkala. Layanan kesehatan. Kemudian yang keempat, imunisasi dasar. Perilaku bisa akses bisa enggak? Ya. Perilaku dan Kemudian gangguan kulit karena alergi. perilaku kebutuhan bisa Satu saja. Perilaku. Perilaku Jorok. keturunan. Perilaku Kan satu. Jadi apa? Perilaku keturunan. Perilaku. Kalau alergi biasanya lebih ke keturunan. Ya, jadi lebih ke keturunan. Tapi kalau misalkan alergi di lingkungan, cenderung ke perilaku. Kemudian kebiasaan mencuci tangan. Perilaku. Kemudian pengobatan diare. Sehat. Postur tubuh Keturunan. sesuai dengan rumusnya siapa tadi? Iya. Iya aja. AR. AR Bum. Kemudian yang ke-10, Gangguan gangguan kebiasaan membaca buta warna. hereditas. Keturunan. Ya. Kenapa ibu mengatakan keturunan? Karena biasanya begitu Bu kalau menyangkut dengan mata itu. Maksudnya begitu ya. Tahu saya Bu. Contohnya saja seperti saya. Saya anak saya itu 2. Kalau yang perempuan itu mulai dari SMP sudah pakai kacamata. Kemudian yang kedua itu usia 22 tahun menggunakan kacamata juga. Kemudian di keluarga saya, kakak saya yang pertama itu tidak menggunakan kacamata, tapi yang kedua pakai kacamata, yang ketiga pakai kacamata, yang keempat pakai kacamata karena matanya yang satu itu punya kelainan dari lahir. Kemudian kakak saya yang kelima pakai kacamata, yang selainnya enggak. Itu dari keturunan tadi. Terima kasih, diskusinya sudah luar biasa. Kita mau speaking sebentar. Jadi baru ini, kalau saya katakan saya, ini ya Bu ya, saya. Kalau saya katakan senang, bukan. Kalau saya katakan hidup, kemudian saya katakan semangat, sehat, semangat, senang ya Bu ya. Kalau saya katakan saya, ini kalau senang, hidup gini, sehat, semangat. Itu saya ulang gerakannya dulu ya. Saya senang, hidup, sehat, semangat. Nah, caranya begini. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang Hidup sehat bersemangat. saya. Ini lebih ke asal otak kayaknya. Iya. Biar otaknya apa tadi? Nah, kita lagunya dulu ya. Habis itu baru gerakannya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, seperti itu. Bisa mulai? Slow motion ya Bu. Ya.
tiga. Saya senang hidup sehat. Ayo, 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, kalau cepatnya, saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat. Ya, bisa kira-kira? Bisa? Ya, Kalau nggak bisa berarti waktu kecil dia stunting. Lah, ya. Jangan lari ya. Sedang dulu. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Agak cepat berani. Ya. Oke. 1, 2, 3. Saya senang saya sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Sudah sembuh. Ini jangan pakai Bu. Udah ya, kita lanjut sekarang. Nah, di sini ada seorang anak perempuan. Sedang apa, Bu? Bermain. Bermain apa ini? Lego. Kemudian dilihat matanya itu di mana matanya? Giginya, rambutnya. Kemudian kita lihat yang di sebelah sini. Di mana dia? Hah? Bermain, ya kan? Loncat sana dengan ringan. Nah, Bu minta tuliskan apa yang Ibu sini menurut Ibu. Ciri-ciri anak sehat itu bagaimana? Sini ya. Oke. Boleh, masing-masing. Ciri anak sehat. Ya. Gak usah banyak-banyak, Bu, yang Ibu tahu aja. Dia mulai ya. Harus gemoy. Iya, itu asli kurang sehat. Karena dia tidak gemuk. Anda salah. Makanya loh, Ya, Bu. kalian. Dan Bapak Ibu tinggal jalan. Ya, Bu. Biar belok. Ibu nggak usah banyak-banyak. Nanti mikirnya jadi ini lagi nanti. Tadi kan katanya otaknya sudah senang ya, Bu ya. Terus ke bawah. Bawa yang dicampur. Sedikit jaraknya jauh, ada dekat Adi. Oh iya, ada Mbak Andi. Oh ada Mbak Andi.
Ibu tulis lagi ya Bu ya. Saya lihat di sini. Mungkin ada yang mau membacakan, silakan. Apa tulisannya? Bu Novi akan membacakan. Ya. Terima kasih Bu Asmi. Izin Bu, saya bacakan hasil diskusi kita atau apa yang kita catat sama-sama. Ciri-ciri anak sehat itu apa? Di sini salah satunya adalah pentingnya maaf. Ciri-ciri anak sehat, matanya berbinar. Yang kedua, kulitnya halus, rambutnya sehat. Selanjutnya, ciri-ciri anak sehat yaitu berat badannya yang seimbang, kulit yang sehat, mata yang cerah, kemampuan berkomunikasi, aktif dan energi. Ya, selanjutnya ada yang singkat dan padat Bu, aktif, ceria, senang bermain. Keren ya. Sip. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada yang aktif, memiliki berat dan tinggi badan sesuai umurnya, dan juga fasih berbicara. Bagi teman-teman fasih berbicara, jadi penasaran saya ya. Oke, ciri-ciri anak sehat selanjutnya, aktif, bersemangat, mau belajar hal baru, mudah mengingat dan menghafal. Luar biasa. Oke, dan satu lagi ya Bu. Iya, satu lagi ciri-ciri anak sehat, tumbuh kembang sesuai usia, aktif dan lincah, fokus dalam hal bermain dan banyak hal, nafsu makannya baik, perkembangan bahasanya sesuai usia. Oke, punya saya sendiri Ibu. Terima kasih Bu Novi yang telah membacakan hasil dari teman-temannya tadi. Itu tadi ciri-ciri anak sehat ya Bu ya. Coba kita lihat di sini. Apakah yang Ibu tuliskan tadi ada di sini? Ciri-ciri anak sehat kita lihat saja Bu ya, dari wajahnya dia ceria, matanya tanpa dosa. Kemudian matanya, jangan ya ibu-ibu kalau misalkan terlalu tua matanya merah. Begitu lihat orang yang merah langsung hijau. Kemudian di sini giginya cerah. Nah, kalau kita kembali ke ini tadi, apakah tumbuh profesional berat badan dan tinggi badan ada di sini? Ada. Berkembang sesuai usia? Ada. Anak aktif, gesit, lincah, gembira? Ada. Ditunjukkan dengan apa? Aktivitas Ya, misalnya apa? bermain, anak-anak itu mau bermain, itu nggak diem aja. Apakah anak yang diam saja tidak mau bermain itu termasuk anak yang tidak sehat? Jadi kadang kebiasaan dari kita itu ya, ini kenapa gak sehat? Sakit kan? Ini apa kan gitu. Jadi tanya dulu pelan-pelan. Ini Andi kenapa hari ini kok beda? Mungkin gitu ya. Saya malas Bu bermain. Kenapa malas? Tadi di rumah gak dikasih mama kue, gak dikasih sarapan, dimarah-marahi sama mama. Oh seperti itu, ini jengkel ya Dewi ya, bisa juga seperti itu. Jadi pelan-pelan Ibu, jangan langsung ini temannya bermain, kita mau bermain, kenapa ini? Nah, jadi pelan-pelan dirangkul. Kemudian mata bersih dan bersinar. Nah ini seperti ini. Tidak saja yang masih bayi, orang tua juga seperti itu ya Bu ya, bersih dan bersinar. Kemudian bibir dan lidah tidak anak terlihat segar. Jadi untuk anak usia balita Bu ya, kalau misalkan lidahnya tidak segar, itu bisa saja kurang di perawatan. Misalnya pada waktu dia menggosok gigi, lidahnya tidak digosok. Perlukah lidah itu digosok Bu? Jadi pada saat lidahnya tidak dibersihkan, itu akan timbul putih-putih seperti jamur ya Bu ya. Terutama anak yang sedang masih menyusui,
menyusui ibunya itu ada putih-putih, jadi itu harus dibersihkan. Atau misalkan anak-anak yang ngedot sama tidur, jadi begitu tidur bersihin. Kalau ibu waktu punya anak bayi, apakah anaknya ngedot sampai tidur? Tidak. Tidak. Jadi malam modal masih aja. Kalau udah lebih 2 tahun? Enggak. Oh, jadi ngedotnya pada saat siang atau pagi? Iya. Pada saat itu enggak? Ya, jadi kalau sudah 2 tahun lebih, biasanya ibu yang bekerja itu kan ngedot ya kan, nah itu harus diperhatikan perawatan di dalamnya ini, lidahnya tadi bisa berjamur. Kalau misalkan berjamur tidak dibersihkan nanti sariawan bu. Di lidahnya itu ada seperti pulau. Pernah ibu lihat seperti itu? Nah, itu seperti itu. Kemudian napas tidak bau. Kalau bau berarti anak itu tidak sehat. Betul nggak bu? Lihat lagi ke belakang. Mungkin dia tadi pagi sikat gigi, tapi sikat giginya nggak pakai odolnya habis. Jadi sikat gigi seperti itu aja ya kan? Nah ibunya nggak ada uangnya untuk beli, jadi sikat gigi tapi nggak pakai odol. Nah kemudian sikat giginya nggak benar, jadi harus sikat gigi yang benar bagaimana, dibersihkan gigi-giginya. Kemudian nih kulit dan rambut bersih. Adakah kulit dan rambut yang tidak bersih? Gimana? Bersih sih. Rambutnya gimana? Ada anak muridnya ibu yang menemui seperti itu? Ada. Kenapa itu? Karena lingkungan rumahnya sudah tidak kondusif lagi, sudah lingkungan rumahnya tidak sehat. Kadang juga ada yang berkutu. Oh, berkutu. Berarti dia di rambutnya itu jarang mungkin ya dikeramas. Mungkin ya keramas juga, tapi sekedar dibasahin. Tidak ada samponya, tidak ada uang untuk membeli. Ya kan, seperti itu misalnya. Jadi kemudian yang mudah menyesuaikan diri. Terkadang anak yang tidak mau ya dia tidak ada menyesuaikan diri. Mungkin karena dia lingkungannya, juga keturunannya dia susah dalam bergaul. Nah ini adalah ciri-ciri anak yang sehat. Sudah ada di sini bu ya? Kita lanjut ke berikutnya. Untuk kesimpulan kita hari ini, jadi anak yang sehat, anak cerdas, dimulai dari gizi. Gizi dimulai dari 1000 hari pertama di dalam kandungannya sampai dia lahir. Kemudian kasih sayang. Kok bisa kasih sayang itu menjadikan anak-anak sehat? Kira-kira mana bu? Iya, sehat jiwanya. Tentunya anak yang sehat, yang disayang sama orang tuanya dengan yang tidak disayang itu berbeda ya bu ya. Mungkin dia cenderung malu, nggak percaya diri, ya kan, minder, mau maju serba salah. Tapi kalau anak yang disayang sama orang tuanya, bisa juga hati-hati juga dengan ibu-ibu yang di sekolah. Jangan beda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain, terutama untuk kasih sayang. Misalnya apa? Mungkin anak itu ada kurang, yang satunya tidak, yang diperhatikan anak yang tidak kurang, sedangkan anak yang kurang itu tidak diperhatikan. Seharusnya bagaimana bu? Sama-sama, karena mereka juga berhak mendapatkan pendidikan kasih sayang yang sama dari ibu guru di sekolah. Kalau di rumah orang tuanya, bisa saja terjadi di orang tuanya tidak sayang sama mereka. Mungkin orang tuanya di rumah suka berkelahi dengan bapaknya, suka berkelahi dengan kakaknya, kakak adik, karena keluarga besar, ya kan? Sehingga dia berpengaruh kepada ini tadi kasih sayang yang kurang, sehingga dia mendapati anak yang tidak sehat tadi, minder, ya kan? Terakhir untuk refleksi kita hari ini, apa hal yang penting dipelajari pada hari ini? Apa ya bu kira-kira? Pentingnya menjaga kesehatan. Kesehatan itu dari mana? Gizi, perilaku, kasih sayang orang tua. Poin yang kedua, apa yang bisa ibu praktikkan di satuan pendidikan setelah kegiatan hari ini? Bisa berarti ya, berolahraga,
makan makanan sehat, terus cuci tangan, gosok gigi. Nah, itu ibu terapkan lagi mulai sekarang. Nah, kemudian yang ketiga, siapa yang bisa ibu ajak bekerja sama untuk menjaga kesehatan gizi dan kesehatan? Orang tua. Kenapa? Puskesmas. Apalagi? Psikolog perlu nggak? Perlu. Psikolog perlu. Apalagi? Kalau ini bekerja samanya dengan kesehatan gimana misalnya? Kesehatan biasa langsung Dari dari puskesmas. puskesmas. Apa yang diberikan puskesmas? Ada Imunisasi, vitamin, obat, cacing. obat cacing. Bagi yang kena obat cacing. Kalau yang nggak kena cacing? Pemeriksaan gigi, Iya, gigi mata, telinga, lingkar kepala. ya, Nah, dari kegiatan tersebut adakah ibu mengalami hal yang beda antara yang satu dengan yang lain? Ada. Nah, itu terus gimana ibu? Konsultasikan ke puskesmas. Ya, jadi ibu lihat perkembangan anak-anak tersebut, kemudian ibu infokan ke puskesmas, ke orang tua, ke puskesmas, ke orang tua, kenapa puskesmas bu? Ke orang tua, ibu juga sambil menggali data yang ada pada orang tua. Kemudian ibu atas sambilan ibu bilang mau ke ini apa namanya? Bagaimana kalau kita minta informasi dari puskesmas gimana? Tapi sebelumnya ibu sudah ke puskesmas dulu sebelum mengajak orang tua tadi. Sudah, kemudian orang puskesmas akan datang ke sekolah. Apakah itu sudah pernah terjadi seperti itu? Sudah. Jadi ini kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi ibu. Bisa ibu berikan di satuan pendidikan ibu yang ada. Kemudian apa yang menurut ibu penting silahkan dilaksanakan. Tentunya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian yayasan, sehingga apa yang ibu ingin laksanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Kerjasama dengan pihak yayasan, kemudian kesehatan, orang tua itu sangat penting ibu jalin. Jadi sekian saja pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk ibu semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.